Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Prospekters. Kembali lagi bersama Dita di podcast Hima Prospek episode yang ke-11. Nah, kali ini podcast mengusung tema mengenal lebih dekat Bupati dan Wakil Bupati Hima Prospek kepengurusan periode 2022-2023. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dulu diri saya. Nama saya Wardi Febriesta dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Nah, kali ini mungkin teman-teman sudah tahu nih siapa narasumber kita pada hari ini. Sesuai dengan temanya, yaitu ada Bupati dan Wakil Bupati Hima Prospek. Halo Tanda M. Robi, dan juga ada Ayunda Ova Aristia. Halo Tanda dan Ayunda, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar Nah, biasa. Tanda M. Robi ini merupakan Bupati dari Hima Prospek periode 2022-2023. Dan Ayunda Ava Adistia merupakan Wakil Bupati periode 2022-2023. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, apa saja kesibukannya pada hari ini, Kanda Ayunda? Kalau ditanya untuk hari ini belum ada kesibukan sih. Mungkin untuk next time-nya mungkin bakal ada. Pertama, kita kan sebagai pengurus organisasi tentu ada rapat-rapat gitu kan. Nah, jadi mungkin itu sih kesibukannya. Oh, baik Kanda. Kalau dari Ayunda Ova, apa ada kesibukannya nih pada hari ini? Sama ya, kayak Bupati kita hari ini memang belum sibuk-sibuk banget, jadi masih bisa dibilang santai lah. Oke, terima kasih ya. Baik, mungkin langsung saja ya kita masuk ke inti podcast kita pada hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih, apa sih motivasi untuk menjadi bupati dan wakil bupati nih? Mulai dari bupati dulu deh. Oke, kalau misalnya ditanyakan motivasi menjadi bupati, kita ada motivasi yang gimana-gimana ya. Karena di sini kan Abang juga dulu sebagai pengurus Hima Prospek, mulai dari magang lagi, bukan hanya mulai dari pengurus, dari magang, Abang sudah masuk ke wilayah Hima Prospek. Nah, tentunya dari magang maupun menjadi pengurus Hima Prospek, dan Abang dulu menjadi pengurus di bagian divisi kaderisasi, tentunya sedikit banyaknya tahu bagaimana Hima itu berjalan baik dari Abang magang maupun sampai pengurus itu. Jadi tentunya motivasinya tuh lebih ke bagaimana kita bisa mengupgrade Hima Prospek, Hima Prospek ini menjadi lebih baik dari baik abang magang ataupun menjadi pengurus. Tentunya itu sih harapannya. Semoga motivasinya itu tadi. Semoga dari bisanya abang menjadi bupati ini bisa mengupgrade dan memberikan sebuah progres bagi Hima Prospek itu sendiri. Gitu sih. Oh, oke. Kalau dari wakil bupati nih, apa saja mesti motivasi menjadi wakil bupati? Mungkin kalau misalkan motivasi dari jauh-jauh hari atau emang udah direncanakan tuh emang nggak ada juga ya, karena kita tahu kan sistem pemilihan wakil bupati di Hima Prospek ini gimana gitu. Dia kan ditentukan pas sidang suksesi nih. Nah itu kan pas nama Ufa diajukan sebagai wakil bupati. Nah disitulah tuh baru mikir kayak, aduh ngambil amanah ini atau enggak ya gitu kan. Nah tapi karena dalam diri aku tuh kayak muncul tuh misalnya kalau misalkan nggak diambil gitu, kesempatan kan nggak datang 2 kali kan ya. Nah setiap manusia tuh pasti pengen nih mau jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah jadi Ova juga pengen jadi lebih baik dan tentunya juga pengen memberi kebermanfaatan lebih gitu. Karena kan kalau misalkan kita fokus kepada satu divisi, aku kan sebelumnya magang di divisi akademis gitu. Nah mungkin kita hanya bisa memberikan kebermanfaatan di lingkungan sekitar divisi yang kita tempati gitu. Tapi kalau dengan menjadi wakil bupati gitu, jadi kita bisa memberi kebermanfaatan lebih ya. Mungkin itu aja sih dari Ova. Oke. Jadi memang untuk mengupgrade diri jadi lebih baik ya. Oke nih. Nah,
Selanjutnya nih, untuk Bupati dan Wakil Bupati nih, apakah ada visi misi tersendiri dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Hima Prospek nih? Tentunya visi dan misi itu sebelum pelantikan, setelah pemilihan bupati dan wakil bupati di jenjang suksesi, tentunya ada pelantikan tuh. Nah, sebelum pelantikan kan kita disuruh membuat visi dan misi yang abang diskusikan dengan wakil bupati gitu kan, dengan saudari Aufa Agustia yang bakal tertuang di dalam ADART kita. Nah, mungkin inti dari visi dan misi kami dari bupati dan wakil bupati itu intinya seperti ini sih, menjadikan Hima Prospek sebagai wadah dan mitra yang mampu membangkitkan sivitas akademika yang taat beragama, bersedia bekerja sama untuk membangun kampus Madani. Nah, itu dari visinya tadi. Nah, untuk misinya tadi, baik misi tadi itu balik lagi ke latar belakang dari visi tadi kan. Nah, dari visi tadi kita dapat menjabarkan misi-misi kita. Yang pertama, lebih mengembangkan dan menggali potensi-potensi baik dari Hima Prospek itu sendiri terkhususnya dan untuk mahasiswa pendidikan kimia secara umumnya. Nah, dengan menggalikan potensi-potensi tadi mungkin dapat membanggakan nama Hima Prospek maupun pendidikan kimia itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk pengurus dan pengurus organisasi baik itu di Hima Prospek, kita mempunyai misi untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi dan persaudaraan seluruh pengurus Hima Prospek itu sendiri dan pendidikan kimia. Nah, di sini gunanya kerjasama dan komunikasi tentu tahu lah kan, karena itu merupakan base atau dasar kita untuk berorganisasi gitu. Nah, kemudian mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan menyebarkan kebaikan dan serta mencegah kemungkaran. Nah, di sini kita lebih berlandaskan agama gitu, karena sebuah organisasi atau sebuah perjalanan di mana kita tidak mengandalkan sebuah agama, mungkin bisa sedikit lebih lancar dalam menjalankannya. Oke, itu sih mungkin dari abang. Oke, kalau dari Wakil Bupati nih, gimana? Wah, udah lengkap banget ya dijelasin sama Bupati kita. Nah, mungkin tambahan dari Ova, jalan sama yang bilang sama Bang Robi. Jadi, visi misi kami itu lebih berlandaskan agama gitu ya. Sesuai dengan salam Jumat kita nih, proker yang udah disampaikan kemarin juga. Kalau kita ngejar dunia, itu pasti bakal dapat gitu kan. Tapi nggak bakal puas. Tapi kalau kita ngejar akhirat, nah dunianya bakal ngikut. Nah, kayak itu juga yang kami terapkan dalam organisasi. Jadi, keimanan dan ketakwaan itu merupakan landasan yang paling penting dalam berorganisasi, khususnya di Hima Prospek ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa saja sih tantangan yang saat ini dihadapi sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru nih? Kalau dari Bupati nih, gimana sih? Gimana sih tantangannya pada kali ini? Baik, kalau misalnya ditanyakan tentang tantangan menjadi bupati, mungkin abang bisa jabarkan menjadi 2 poin ya. Pertama, untuk diri abang sendiri, tentunya lebih sulit lagi karena di sini posisi kita merupakan jabatan posisi tertinggi di Hima Prospek. Sedangkan sebelum-sebelumnya kan abang semua sebagai anggota atau pengurus biasa di kaderisasi dan anggota magang. Tentunya mungkin sedikit lebih ke manajemen waktu gitu. Karena kalau misalnya manajemen waktu itu tidak dilakukan secara matang, maksudnya memang tidak dilakukan gitu. Maksudnya to-do list-nya itu memang tidak dilakukan, hanya mengandalkan sebuah ingatan untuk melakukan sebuah kegiatan, mungkin itu akan lebih kesusahan gitu. Karena memang pada dasarnya abang memang kayak gitu gitu. Karena sebelum-sebelumnya semua kegiatan baik itu ataupun rapat segala macamnya itu hanya mengandalkan ingatan gitu. Jadi ini besok ini mau rapat nih gitu. Jadi nggak ada to-do list memang ditulis jam segini rapat, jam segini mau ngapain, itu nggak ada gitu. Jadi karena posisi bupati tadi tentu banyak kegiatan-kegiatan, tentunya rapat atau undangan, menghadiri undangan itu kan tak bisa tercover oleh ingatan ataupun pikiran tadi gitu, karena memang terlalu banyak gitu tugas bupati yang sibuk gitu kan. Jadi itu sih
Dan solusinya emang membuat to-do list, tapi sampai sekarang memang belum ada yang seperti itu, karena memang pada dasarnya nggak seperti itu kebiasaannya gitu. Jadi mungkin itu susahnya sih. Dan kedua, untuk pribadi sendiri tentunya apa ya, sebuah tantangan sih untuk dari misi-misi kita tadi. Kan udah disebutkan misi-misi dari Bupati dan Wakil Bupati, tentunya itu menjadi sebuah tantangan kita untuk mengembangkan misi-misi tadi menjadi terrealisasikan. Nah, balik untuk ke poin kedua, untuk sebagai Bupati, tantangan Abang itu adalah pada anggota-anggota. Nah, balik ke misi dan visi dan misi kami tadi, yaitu mengembangkan dan menggali potensi dan meningkatkan kerjasama. Tentunya itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Kenapa dijadikan misi? Karena itu belum terrealisasikan. Dan itulah menjadi tantangan kami karena belum terrealisasikan. Baik dari Abang sendiri ataupun Alfa nantinya akan menjelaskan. Di sini tentu kita tahu kan gimana sebuah organisasi itu berjalan. Tentu ada manis dan pahitnya gitu. Dan yang pahitnya itu yang tadi kita menjadikan visi misi kita, dan itu menjadi tantangan bagi kita berdua terkhususnya, dan untuk seluruh pengurus yang harusnya dalam notabene-nya memang tahu di mana posisinya. Mungkin itu sih. Oke. Nah, kalau dari Wakil Bupati nih, apa saja tantangan yang saat ini dihadapi nih sebagai Wakil Bupati yang baru nih? Oke, untuk tantangan juga ada dari diri sendiri dan juga dari lingkungan juga ya. Kalau dari diri sendiri ya, tantangannya keluar dari zona nyaman, manajemen waktu, hampir sama yang dijelasin sama Bang Robi. Tapi kalau misalkan dari luar ya itu tadi, karena Bang Robi udah bilang juga kan, kalau misalkan di sini kita punya visi dan misi yang harus kita capai, yang harus kita wujudkan. Nah, tentu dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, tidak hanya bisa dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Nah, itu kan merupakan visi dan misi yang harus kita capai bersama gitu, seluruh pengurus Hima Prospek. Nah, tentu dalam menyatukan ataupun menyadarkan rekan-rekan kita akan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Nah, itu merupakan sebuah tantangan yang sulit karena memang kepala sama hitamnya, tapi kan isinya kita nggak ada yang tahu begitu kan. Nah, mungkin itu tantangan terbesar untuk saat ini ya. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru nih, apakah tetap melanjutkan proder sebelumnya atau membuat proder atau terobosan yang baru nih? Nah, dari Bupati dulu nih. Oke, karena mungkin tidak jauh beda dengan, mungkin hampir sama keseluruhan dari program-program kerja tahun lalu atau tahun sebelum-sebelumnya juga, mungkin hampir sama. Cuma mungkin kita bisa mengkondisikan kegiatan-kegiatan event besar, mungkin kayak seperti yang nanti adanya Isra Mi'raj atau awal Muharram gitu. Mungkin bisa kita membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kondisional, mungkin tidak tercantum dalam timeline kita. Mungkin di situ kita membuat terobosan-terobosan sih dari kegiatan peringatan-peringatan hari besar nasional atau peringatan-peringatan hari besar internasional gitu. Mungkin kita bisa membuat kegiatan program kerja yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengurus semua prospek maupun mahasiswa pendidikan kimia. Mungkin itu sih. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan penutup pada podcast kali ini. Harapan yang ingin dicapai nih bersama Hima Prospek. Dari Bupati dulu, harapannya. Baik, kalau misalnya ditanya harapan ya, tentunya kita ingin harapan-harapan yang baik tentunya dari Hima Prospek itu sendiri. Baik dalam misi kami tadi yaitu meningkatkan kerjasama, mudah-mudahan seluruh pengurus Hima Prospek dapat lebih menjalankan komunikasi dan kerjasamanya gitu. Jadi tentunya kita tahu kan, sama-sama tahu bahwa pengurus Hima Prospek itu kan lumayan banyak gitu kan, hampir 100 orang gitu. Dan itu tidak mungkin, yang betul dikatakan Alfa tadi, tidak mungkin bisa tercover oleh wakil bupati dan bupatinya itu gitu. Jadi kita sebagai pengurus, karena kita join dan kita berada di internal pengurus Hima Prospek, kita tahu akan apa yang kita pilih gitu.
bahwa kita memilih untuk masuk ke dalam organisasi Hima Prospek, dan kita harus tahu konsekuensinya, dan kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai pengurus. Dan tentunya dengan tahunya kita sebagai pengurus dan sadar akan tanggung jawab, mungkin harapan-harapan yang tadi mungkin kita inginkan tercapai, seperti meningkatkan kerjasama tadi dari misi kami. Dan selanjutnya dari misi tadi kan ada potensi-potensi yang digalikan. Mudah-mudahan dari tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan mahasiswa pendidikan kimia tergerak dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan event lomba, sehingga itu tadi potensi-potensinya tuh lebih terkeluarkan karena adanya kegiatan-kegiatan lomba tadi. Mungkin itu sih, sehingga mahasiswa pendidikan kimia dicap atau dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Oke, itu mungkin sih dari Abang. Kalau dari Bupati nih, apa harapan yang ingin dicapai nih bersama Hima Prospek? Kalau bicara soal harapan, tentu kita selalu ingin yang terbaik ya. Nah, sejalan dengan yang disampaikan Mbak Robi tadi, di sini harapan terbesar OVA yang ingin OVA capai bersama Hima Prospek, yakni kedepannya semoga kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan begitu. Jadi kita tidak hanya menganggap Hima Prospek ini sebagai sebuah organisasi yang berjalan di lingkungan program studi pendidikan kimia begitu. Tapi kita lebih meningkatkan rasa kekeluargaan agar apa? Agar kita dapat mencapai visi dan misi kita tadi begitu. Karena sejatinya kan seperti yang disampaikan tadi, semua ini kita butuhkan kerjasama begitu. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, maka perlunya ada rasa kekeluargaan dari kita semua. Jadi harapan OVA ke depannya, selain yang udah disampaikan sama Bang Robi tadi, kita juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaan kita bersama. Oke, jadi lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan Hima Prospek ya, supaya visi dan misi Hima Prospek tercapai. Nah, itulah tadi pertanyaan dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak Randa, Yunda, atas telah sempat hadir meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Terima kasih kembali, Wargi. Semuanya. Semoga saya tutup lancar ya hari ini. Amin. Kegiatan-kegiatannya. Amin. Semoga Randa dan Yunda lancar ya kegiatannya pada hari ini. Saya tutup podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.